energi dan yang kuat lembaga pendidikan akan berjalan tanpa kebijakan yang tidak memberikan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing dengan perubahan. Dan mencapai tujuan yang kita tidak cukup hanya dengan menghadirkan sarana dan peralatan yang memadai, tapi ada kandungan yang menjadi faktor yang sangat menentukan, di mana guru bukan hanya sebagai pelajar, melainkan juga pendidik dan pembimbing yang memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk kebudayaan Islam. Ini ibarat cerita yang lain jalan terbaik hingga keberadaan sejenak bisa dijadikan oleh sarana jadi kemasan. Pembinaan pelajaran merupakan indikator pendidikan keberhasilan pendidikan. Pelajaran tersebut mencakup 3 aspek pembinaan, yaitu yang pertama yaitu kognitif, afektif, dan emosional. Pada kognitif berkaitan dengan pengetahuan, afektif mendukung sikap dan nilai berdasarkan emosional, kognitif berhubungan dengan keterampilan dan praktik nyata dalam kehidupan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menjadi secara bebas kendali penggunaan AI dan Indonesia pasti ada tantangan kehidupan politik dan kesehatan. Keluar dalam bersabda masyarakat beriman yang ada di iman secara teknologi dari penggunaan internet dapat menuju jalan tidak itu atau memudahkan jalannya jalan. Hadis ini mengandung makna dapat menjadikan seorang dalam proses belajar akan menjadikan kemudahan dan ilmu terhadap pelajaran keluar yang berhubungan. Akan hakiki seperti berjalan menuju materi pendidikan atau membuka buku belajar, semuanya akan bermulai. Fokus penelitian 1. Bentuk teknologi AI dan MA. 2. Proses pembelajaran mengerti agama seperti AI dan MA. 3. Penjelasan teknologi AI dan MA faktor mendukung dan perkembangan. 4. Faktor mendukung dan perkembangan. Maksudnya ada runutan masalah. 1. Runutan masalah bagaimana peran AI dalam pembelajaran bagaimana kita mengerti IMR terhadap pengalaman yang berkaitan dengan bagaimana saja kendala dan solusi dalam menapaki IMR pembelajaran tentunya ada tujuan mendidikannya. 1. Pendidikan membuktikan berbagai AI dan MR dalam pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman nilai-nilai dari agama Islam. 3. Menjadi kendala serta memberikan solusi dalam pembelajaran dan dalam kehidupan. Selanjutnya manfaat pendidikan. Ada satu manfaat teknologi. Ini akan dapat pada pengembangan yang dengan pendidikan nilai pendidikan dan 2. Manfaat praktik. 1. Bagi guru memberikan bantuan inovatif dalam menggunakan dan dalam pada pelajaran yang dinamis. 2. Manfaat bagi siswa memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik dan kontekstual. 3. Bagi lembaga pendidikan menjadi model pelajaran teknologi yang dapat diikuti ketika dibuat ledak atau dipakai. Oke, sudah Pak Nafi. Ya, sudah 8 menit ya. Silakan. Saya
terkait dengan penggunaan AI dan AI, artificial intelligence dan augmented reality. Sebelum itu saya tanya dulu, augmented reality itu apa? Kalau reality itu perangkat atau ada lebih itu ada itu aplikasinya ada Aloka diantaranya itu yang dimana itu memvisualisasikan tentang sebuah reality di biasa seperti itu. Oke. Ketika berbicara AI dan AR, itu apakah betul-betul terlaksana dalam pembelajaran? Saya nggak bicara mengenai pembelajaran itu. Betul ada nggak AI dan AR itu di TTS Universitas Indonesia? Sebenarnya ada cuma tempatnya itu keterbatasan saya karena saya masih kadang kalau teman Jawa dan terlalu teman-teman yang mengakui di bidang Enggak, menurut saya itu sebelum adanya penelitian ini. dan Kalau memang belum pernah ada, ini ketika harus menggunakan pendekatan kualitatif kuantitatif, harusnya ini bukan studi kualitatif, tapi studi kuantitatif. Kalau sebelumnya belum ada, kenapa? mulai airnya itu ada AI itu mulai dan Dari mana bisa dibuktikan bahwasanya AI dan AR ini sudah digunakan? Kan karena Anda menjatuhkan dua hal ini. Jadi gini, kalau AI dan AR itu sudah digunakan, maka pantas ini dikatakan sebagai studi kualitatif. Nah, studi case sudah terjadi sebelum Anda melakukan penelitian ini sudah terjadi di ITS. Kalau belum terjadi dan masih akan dilakukan dengan keterlibatan saudara selaku peneliti, maka lebih pas jika penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Bagaimana Anda bisa satu? Di halaman 41 saudara menulis, dalam penelitian kualitatif penekanan utama terletak pada upaya memahami fenomena dari sudut pandang manusia. Berarti kan kalau ada fenomena, ada kasus di kasus, itu kan sudah terjadi. Nah, kalau masih mau diinfiltrasi, artinya masih mau diadakan, itu harusnya kuantitatif. Maka judulnya kemudian akan berubah di sini. Pengaruh integrasi AI dan augmented reality dalam pembelajaran moderasi berarti. Maksudnya begitu. Makanya pertanyaan saya yang pertama itu adalah itu, betul ada apa enggak sekolah ini yang sudah menggunakan AI dan AR? kalau yang AI itu ada Apa itu? Bisa Anda deskripsikan ya? Atau bisa Anda tunjukkan di mana saya menemukan bahwasanya penggunaan AI itu sudah terjadi di Universitas Indonesia? Halaman 45. Bisa dibaca? data primer di bagian peroleh langsung dari setiap penelitian melalui wawancara maupun interaksi dan peneliti dari ini dapat dari politik dan penerapan dari pengalaman dan pada informasi. Kuantitatif itu masih akan ada percobaan di dalam. Percobaannya berarti kemudian nanti akan ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen yang dikondak oleh peneliti.
itu Pak Nafi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan kuliah sebetulnya sudah saya ini tujuan kuliah ini harusnya kamera. Kalau setingkat skripsi oke lah. Kalau skripsi hanya untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Kalau untuk tesis seharusnya juga sudah dengan menganalisis, mendeskripsikan dan menganalisis. Jadi ada payung kalimatnya di atas. Tujuan penelitian paragraf selanjutnya, paragrafnya di bawah poin itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebagai berikut, baru sinkronkan dengan masalah di atas. Jadi tidak yang pertama mendeskripsikan, kemudian yang kedua menganalisis, kemudian yang ketiga mengidentifikasi. Harusnya ketiga-tiganya itu dianalisis, dideskripsikan, dianalisis, dan diidentifikasi. Yang gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga dilihat catatan-catatan saya juga banyak di sini seperti yang disampaikan Pak Ibu Ketua tadi atau Ibu Ketua Komisi tadi. Jika proposal ini belum siap, kalau saya katakan bukan hanya jenengan yang belum siap, tapi proposalnya juga kayaknya ini belum siap. Yang terakhir penelitian terdahulunya ini, karena ini juga penelitian terdahulu ini juga nanti ada di tesis. Ini dengan cantumkan judulnya, ini kok di penelitian terdahulu dengan ada penelitian agama. Penelitian agama atau penelitian di sini. Nomor 3, Kementerian Agama RI 2019, uji kuantitatif, judulnya. Jadi judul penelitiannya harus dipaparkan dengan jelas. Itu Pak Nafi ya, di kajian penelitian terdahulu, baik itu di poin-poinnya, kemudian dimasukkan di dalam materi. Saya kira itu tambahan dari saya, samping beberapa revisi yang menyatakan saya, akan ditelah juga dinyatakan dan dibuat revisi. Itu Pak Nafi ya. Saya kira itu saya kembalikan ke Silakan diakhiri. Nanti setelah diakhiri semua dibawa untuk bahan revisi. Karena ditutup Pak nanti. Kemudian dari tadi terima kasih Pak Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada dan nanti jadi ikuti kata saran beliau, bimbingan 2 minggu sekali atau sering-sering lah. Oh 1 minggu 2 kali. Sorry.